Pak Saiful sebagai apa? Tapi saya tertarik dengan dari mana Pak Saiful mendapat cincin itu. Apa jenis cincin yang dipakai Pak Saiful? Itu lebih menarik dibaca orang. Secara tidak langsung kita juga melihat Pak Saiful sebagai lembaga orang yang bertugas di kehumasan lapas narkotika Pamekasan. Itu. Ketika ada misalkan kunjungan Pak Jokowi ke Pamekasan, saya tidak akan menulis kunjungan Pak Jokowi. Saya akan menulis pakaian apa yang dipakai Pak Jokowi ketika kunjungan Pamekasan. Atau mungkin ada alat-alat yang dibawa Pak Jokowi atau tak keris ataupun Pak Jokowi pakai apa, saya justru akan menulis itu. Karena kalau kita menulis kunjungan itu sudah sangat umum. Banyak media-media lagi kan menulis. Kita harus mempunyai mindset lain apa yang sekiranya tidak pernah orang sentuh. Saya contohkan ya juga di lembaga Lapas Kelas 2 Pamekasan dan Lapas Narkotika. Konsep yang saya tanamkan selama ini, saya menerapkan konsep yang ditawarkan oleh CEO saya, Bang Dadan Dai. Tribun itu menjadi berita yang ada di seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke. Sampai ke Papua itu ada Tribun Papua namanya. Semua ada. Media online Tribun itu ada di berbagai daerah. Nah, yang diterapkan begini. Dalam menulis sebuah berita, kita itu harus menulis sisi lain yang sekiranya tidak orang lain bidik. Di lapas narkotika kelas 2 Pamekasan saya pernah menulis yang namanya ada usaha di sana di lapas narkotika kelas 2 Pamekasan, bisnis cupang ya Pak ya, bisnis cupang dan jualan cupang. Saya pernah menulis itu di dalam lapas narkotika itu ada narapidana yang memelihara cupang, keterampilan cupang, dan itu sangat menarik bagi saya, sehingga saya bidik itu. Kenapa saya bidik itu? Paling tidak itu menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di luar. Napi loh, seorang narapidana yang dia salah dan ditahan, dia masih mau berusaha dan buka usaha, dan masih punya keterampilan untuk menjual ikan cupang. Dan di lapas narkotika Pamekasan itu pernah juara ikan cupang juara 3, juara 2 nasional. Itu bagi saya sangat menarik untuk diulas. Dan itu berita tidak basi. Berita tidak basi itu berita yang tidak lekang oleh waktu. Kecuali kejadian ya, kalau kejadian wajib diekspos. Nah, berita yang tidak basi itu berita yang demikian. Ada juga di dalam lapas narkotika Pamekasan itu, lapas narkotika itu bisa buat roti ya Pak ya, usaha roti, dan itu menghasilkan uang. Nah, saya justru berpikir ternyata seorang narapidana itu bukan orang yang jahat, cuman mereka masih tersesat untuk mencari jalan yang benar. Kenapa? Saya sendiri mau belajar kepada mereka. Kita sendiri tidak bisa kan membuat roti, mereka bisa punya keterampilan. Kalau di lapas Barat, lapas kelas 2 Pamekasan itu terkenal dengan napi taubat, band napi NATO. Saya juga pernah menulis itu. Kenapa? Saya justru punya pikiran begini. Kenapa ya sekolah-sekolah di Pamekasan itu tidak kerjasama dengan lapas untuk belajar keterampilan? Bukan untuk belajar kejahatan ya. Kita sendiri tidak tahu kan belajar untuk main drum, main gitar, main keyboard. Nah, seandainya sekolah-sekolah di Pamekasan itu kerjasama dengan lapas, napi yang memberikan ilmu kepada mereka bukan dalam tanda kutip untuk jahat, tapi keterampilannya untuk diberikan kepada para siswa itu justru sangat menarik. Ada kolaborasi di sini. Saya sendiri juga mau belajar karena kalau les gitar itu 1 bulan di luar itu berapa? 600-700 les gitar. Itu tahu melodi, untuk tahu drum itu 1 bulan itu ada yang 600-700. Bayangkan kalau misalkan sekolah itu kerjasama dengan lapas itu mendapatkan gratis. Para napi itu yang ditahan yang punya keterampilan bisa belajar mereka untuk belajar secara langsung bagaimana keterampilan bermain gitar, atau belajar langsung cara membuat roti, cara bisnis cupang, dan untungnya itu sangat fantastis di ratusan juta. Saya sendiri mau belajar dulu, cuman karena keterbatasan waktu ya, saya juga pengen belajar itu teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi hal menarik bagi teman-teman LPM untuk menjadi pemantik bagi teman-teman LPM untuk menggagas itu gitu. Bisa nggak kira-kira ada kolaborasi gitu, sehingga lapas ini para narapidana itu tidak selamanya dikenal buruk gitu. Mereka sudah punya sisi positif, apa? Keterampilan yang kita tidak punya. Misalkan di lapas timur juga ada keterampilan furniture ya Pak ya. Mereka bisa menghasilkan yang namanya tempat tidur, sofa, terus rak makanan itu yang bisa dijual. Itu keterampilan itu juga perlu kita belajar bersama gitu. Hal-hal menarik demikian yang perlu kita bidik. Bukan fokus kepada Pak, katanya di dalam lapas ada penyelenggaraan narkoba ya. Udah hal-hal begitu itu nanti kalau misalkan memang ada kejadian boleh kita konfirmasi begitu. Tapi alangkah baiknya kita bidik sisi berita positif yang bisa memberikan manfaat terhadap orang banyak hal yang bisa menarik itu. Nah teman-teman nanti ke depan kalau misalkan mau kolaborasi bisa langsung ke Pak Saiful ini
bisa komunikasi, misalkan mau liputan apa, memegang pers mahasiswa mau liputan apa, silakan. Expose yang sisi-sisi yang sekiranya orang lain itu bisa tersentuh dan terinspirasi dengan apa yang kita tulis. Itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman lembaga pers mahasiswa ini kan nanti juga akan berkecimpung di dunia jurnalis ya. Jadi mulai saat ini mau saya tanamkan, jangan pernah mengedepankan orientasi uang. Karena teman-teman kan mau meliput tuh harus dapat uang. Jangan. Orientasi itu salah. Kalau kita memberikan karya yang positif, memberikan kolaborasi yang baik, sinergitas yang baik, udah uang itu akan datang sendiri kok. Gak usah kalian anak minta gitu, gak usah, itu udah gak baik, udah bukan zamannya begitu gitu. Sekarang kita udah zamannya kolaborasi, bagaimana sama-sama membangun institusi di Pamekasan itu, sama-sama bangun yang positif gitu. Itu sekarang mindset yang perlu kita tanamkan. Nggak ada orang itu yang mau menjadi jahat, semua mau menjadi baik. Ya, orang jahat itu karena dia mungkin pernah punya rasa sakit, ada kesempatannya mau jahat, dan juga nggak suka terhadap seseorang. Semua orang itu baik, cuma bergantung kita mau menilainya dari sisi mana gitu. Sepakat ya? Sepakat ya? Ke depan kita harus membangun atmosfer ataupun membangun kolaborasi yang positif ke depan supaya Pamekasan ini aman, tentram, adem gitu. Karena kita sebagai generasi muda, sebagai warga Pamekasan sendiri, justru teman-teman jurnalis yang kata saya juga tanamkan begitu. Udah kita nggak usah berorientasi terhadap uang. Kita juga harus berkolaborasi memberikan hal-hal yang positif. Itu teman-teman. Perkara uang itu nanti datang sendiri, pasti datang sendiri. Kalau kita sudah memberikan kontribusi yang baik, memberikan kolaborasi yang baik, hal-hal positif pasti akan datang dengan sendiri. Sudah siap ya? Monggo untuk Lapas Kelas 2 Pamekasan memberikan terkait strategi media branding dan juga yang selama ini ditambah terkait manajemen media. Monggo dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Pejabat Struktural Lapas Pamekasan dan Lapas Narkoba Pamekasan. Mohon izin juga untuk teman-teman semua media ini. Perkenalkan, saya Rizky Perdana, saya anggota Humas Lapas Kelas 2 Pamekasan. Yang selalu happy ya. Amin. Kasihan terus. Di sini saya tidak ingin menggurui, tapi saya sini sharing-sharing. Karena semua ilmu tadi sudah dari Bapak Lapas Narkotika, dari Mas Kuswanto Berlian pun sudah banyak sekali.